Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ibu dosen selaku pembimbing mata kuliah farmakologi, yang saya hormati seluruh teman-teman dari kelas A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia pada pagi hari ini. Yang pertama, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, inayah serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini tanpa halangan satu apapun. Biqaulina alhamdulillah. Kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, perkenalkan saya Farul Anam selaku moderator pada pagi hari ini, mewakili kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Kita Febiani, 2. Nisa Hasanah, 3. Amalia Alfiani, 4. Nurul Aji, Ariana, Ayu Dwi Wijayanti, Ferry Hendrik, dan Fajri Sakti dan Adifan Setiawan. Di sini kami akan memaparkan materi tentang skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil presentasi kelompok kami yang berjudul Anemia Defisiensi Besi. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ariana Nurayeni, yang kedua ada Ayu Dwi Wijayanti, yang ketiga ada Nurul Aji Elisa Putri, yang keempat Amalia Alfiani Irsyad, yang kelima ada Anissa Hasanah, yang keenam ada Gita Febiani, yang ketujuh ada Khairul Anam, 8 ada Ferry Hendrik, 9 Fajri Sakti Wahyudi, 10 Adifan Setiawan. Topik yang akan dibahas yang pertama adalah pengertian, kedua gejala, ketiga diagnosa, keempat pengobatan, kelima pencegahan. Anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah terlalu sedikit sel darah merah sehat karena kadar zat besi terlalu sedikit dalam tubuh. Tanpa zat besi yang cukup, sel-sel darah merah tidak mampu membawa cukup oksigen ke jaringan tubuh. Kekurangan zat besi sering menyebabkan kadar sel darah rendah atau anemia dan dapat menunda perkembangan bayi yang belum lahir. Perawatan termasuk suplemen zat besi dan fokus pada penyebabnya. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang memiliki kondisi sebagai berikut: kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, tidak bisa menyerap zat besi dengan optimal, mengalami pendarahan. Gejala yang pertama adalah pucat, yang kedua pusing atau pening, ketiga nafsu makan menurun, terutama pada anak-anak dan bayi. 4. Pembengkakan pada lidah atau terasa sakit. 5. Rasa nyeri pada dada, sesak nafas, dan jantung menjadi cepat. 5. Kesemutan pada dahi. 6. Luka terbuka di ujung mulut. 7. Ada rambut mudah patah atau rontok. Diagnosa anemia defisiensi besi. Diagnosa anemia defisiensi besi ditegakkan berdasarkan adanya anemia dan penurunan kadar besi di dalam sel. Cara lain dengan pemeriksaan sitokimia jaringan hati atau sumsum tulang pada tahun 1908, Marco mengajukan beberapa pedoman untuk menduga adanya anemia defisiensi besi, yaitu adanya riwayat, faktor predisposisi, dan faktor etiologi. Pada pemeriksaan fisik, hanya terdapat gejala pucat tanpa pendarahan atau organomegali, adanya anemia hipokronik mikrositer, adanya respon terhadap pemberian senyawa besi. Kami lanjutkan kepada kedua, pengobatan anemia defisiensi besi. Pengobatan pada penyakit anemia defisiensi besi harus segera dilakukan untuk pencegahan berlanjutnya penyakit menjadi semakin parah. Pengobatan ini terdiri atas pemberian preparat besi secara oral berupa garam ferok atau sulfat glukonat, fumarat, dan lain-lain. Pengobatan ini tergolong murah dibandingkan cara lain pada bayi dan anak. Terapi besi
parental diberikan dengan dosis 3-6 mg atau kilogram Gb per hari dibagi dalam 2 dosis. 30 menit sebelum sarapan pagi dan makan malam. Penyerapan akan lebih sempurna jika diberikan sewaktu perut kosong. Penyerapan akan lebih sempurna lagi jika diberikan bersama asam ascorbat atau asam succinat. Jika diberikan setelah makan atau sewaktu makan, penyerapannya akan berkurang hingga 40-50%. Namun mengingat efek samping pengobatan besi secara oral seperti mual, rasa tidak nyaman di ulu hati, dan konstipasi, maka untuk mengurangi efek samping tersebut, preparat besi diberikan segera setelah makan. Penggunaan secara intramuskular atau intravena berubah besi dextran dapat dipertimbangkan jika respon pengobatan oral tidak berjalan baik, misalnya karena keadaan pasien tidak dapat menerima secara oral, kehilangan besi secara cepat yang tidak dapat dikompensasi dengan pemberian oral, atau gangguan saluran cerna misalnya malabsorpsi. Cara pemberian parental jarang digunakan karena dapat memberikan efek samping berupa demam, mual, urtikaria, hipotensi, nyeri kepala, lemas, antralgia, bronkospasme, sampai reaksi anafilaktik. Respon pengobatan mula-mula tampak pada perbaikan besi intraseluler dalam waktu 12-24 jam, hiperplasi eritropoietik dalam sumsum tulang terjadi dalam waktu 36-48 jam yang ditandai oleh retikulositosis di darah tepi dalam waktu 48-72 jam yang mencapai puncak dalam 5-7 hari. Dalam 4-30 hari setelah pengobatan didapatkan peningkatan kadar hemoglobin dan cadangan besi terpenuhi 1-3 bulan setelah pengobatan. Untuk menghindari adanya kelebihan besi, maka jangka waktu terapi tidak boleh lebih dari 5 bulan. 4 transfusi darah hanya diberikan sebagai pengobatan tambahan bagi pasien ADB dengan Hb 6 gram dan atau DL atau kurang, karena pada Hb tersebut risiko untuk terjadinya gagal jantung besar dan dapat terjadi gangguan fisiologis. Anak yang sudah menunjukkan gejala ADB telah masuk ke dalam lingkaran penyakit, yaitu ADB mempermudah terjadinya infeksi, sedangkan infeksi mempermudah terjadinya ADB. Oleh karena itu, antisipasi sudah harus dilakukan pada waktu anak masih berada di dalam stadium 1 dan 2. Bahkan di Inggris, pada bayi dan anak yang berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi yang rendah dianjurkan untuk diberikan suplementasi besi di dalam susu formula. Pencegahan anemia defisiensi besi. Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia dilakukan dengan memberikan asupan zat besi yang cukup ke dalam tubuh untuk meningkatkan pembentukan hemoglobin. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan asupan makan sumber zat besi, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, dan suplementasi zat besi. Kementerian Kesehatan RI 2016. Asupan makanan sumber zat besi dalam masyarakat perlu ditingkatkan dengan pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama sumber pangan hewani yang kaya zat besi atau besi heme dalam jumlah yang cukup sesuai dengan AKB. Peningkatan sumber pangan nabati yang kaya zat besi atau besi non-hem perlu dilakukan walaupun penyerapan nabati lebih rendah dibandingkan dengan hewani. Sumber makanan hewani yang kaya zat besi seperti hati, ikan, daging, dan unggas, sedangkan sumber makanan nabati yaitu sayuran berwarna hijau tua dan kacang-kacangan. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi dari sumber nabati perlu mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C.
seperti jeruk, dan jambu. Penyerapan zat besi dapat dihambat oleh zat lain seperti tanin, fosfor, serat, kalsium, dan nitrat. Jumlah zat besi dari makanan tidak mencukupi kebutuhan, maka diperlukan suplementasi zat besi. Pemberian suplementasi zat besi secara rutin selama jangka waktu tertentu bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat yang perlu dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi di dalam tubuh. Terima kasih dari presentasi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi tentang anemia defisiensi besi yang akan disampaikan oleh Amalia Alfiani, Ariana, dan Nurul Aji. Kepada yang bertugas kami persilakan. Kepada yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Dari awal sampai akhir bila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator pada pagi hari ini, bila mana ada kata yang kurang berkenan, saya juga ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buah kelapa, buah durian, ada juga buah stroberi. Itulah nama buah-buahan. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.